Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala SPD, unit kerja SMA Negeri 70 Jakarta, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42511-034 PPG Daljab 2025. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10K di SMA Negeri 70 Jakarta dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari akhlak mazmum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita persiapkan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ala hadhihi niyya wa ala qulatil sholihat. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama bertadarus terlebih dahulu. Dibuka suratnya, surat Al-Baqarah ayat 284, 285 dan 286. Namun sebelum kita memulai tadarus bersama-sama, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dari teman kita yaitu Akbar yang akan membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 284. Silakan Akbar. Bacaannya sudah cukup jelas dan cukup sesuai dengan makhraj hurufnya. Next kita lanjut di Raida di ayat 285, kita dengarkan bareng-bareng ya. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, bagus juga mengambil hurufnya. Nah sekarang di ayat terakhir, di ayat 286, mari kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah 286 secara bersama-sama ya. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw
tutup semuanya Al-Qurannya. Boleh ditutup semua Al-Qurannya. Dari 3 ayat yang telah kita baca oleh teman-teman dan cara baca bersama-sama, kita yang sudah baca bersama-sama, adakah yang tahu makna kandungan yang terdapat dalam 3 ayat terakhir pada surat Al-Baqarah tadi? Ada yang tahu? Tentang apa isinya? Itu adalah 3 ayat yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tentang apa? Tentang prinsip keimanan dan kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada dalam rukun iman. Berapa rukun iman jumlahnya? 6. Yaitu apa aja yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat ada iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada kode dan qadar. Yang keenam, iman kepada hari akhir ya. Ini adalah bagian dari isi kandungan yang terdapat dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Paham sampai sini semuanya? Ya, Ibu akan memeriksa kalian untuk absensi ya. Karena tidak hadir hari ini. Ibu absensi dulu. Abil mana Abil? Ya, Adinda, Abiyu, Akihiko, Aluna, Ispen ya? Ispen Ibu. Ispen, Amina, Anindia, Balkis, Kalista, terus Fahri, Farah, Farel, Feiza, Hafiza, Khairu, Mbi, Laura, Akbar, Elga, Nabil, Nazwa, Kita, Zizi, Queen, Rafa, Neisa, Raida, Najwa, Rameza, Ispen, terus Sabrina, Siva, Alita, Zahra, ada yang belum terpanggil, Rere, ada lagi yang terlewat? Alisa, sama Safira. Ada lagi? Yang di-spend berarti ada 2 orang ya. Nah, semoga yang di-spend karena ngikutin kompetisi, mudah-mudahan bisa masuk ke babak final atau babak yang terbaik ya. Terus selanjutnya kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada siang hari ini adalah tentang menjalani hidup penuh manfaat. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang pelajaran hidup penuh manfaat tentang sifat-sifat ya. Ada 5 sifat. Ada 5 sifat yang terdapat dalam bab ini, yaitu yang pertama ada sifat apa aja, masih ingat semuanya? Yang pertama ada sifat foya-foya, terus ada sifat yang ketiga ada suka, yang keempat ada hasad, yang kelima ada takabur ya. Dari 5 sifat tadi itu adalah bagian dari pembahasan kita hari ini, yaitu adalah hidup penuh manfaat, tapi kita harus menyadari bahwa 5
5 sifat tadi itu yang harus kita hindari ya, 5 sifat tersebut. Ibu akan review hari ini tentang penjelasan di hari sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan terkait dengan film yang pernah kalian ikuti kompetisinya ya, yaitu yang kalian ikuti kompetisi sebelumnya. Ini kan filmnya tentang apa? Indis Ekonomi. Jadi kita kasih tepuk tangan. Karena film ini kompetisinya berakhir baik dan dapat penghargaan yang terbaik untuk film ini, maka alhamdulillah ya, kalian telah mencapai dalam capaian yang terbaik atas apa yang kalian raih dan usahakan. Dalam film ini, di kompetisi kalian kemarin, kan kalian sudah pada menonton semua ya isi dari filmnya pada pertemuan sebelumnya. Maka sekarang Ibu mau tanya nih, dari perwakilan dari kalian, adakah yang mau menceritakan apa saja sifat yang terdapat dalam film yang telah diperankan oleh teman kalian? Oke, kita boleh maju ke depan. Boleh, silakan maju ke depan. Kita sebagai apa kemarin kita? Sebagai apa kemarin? Saya sebagai produser, Bu. Sebagai produser. Kira-kira ada sifat apa aja yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini di film ini? Kan kemarin kita di agama pelajaran sekarang kita udah belajar tentang sum'ah, riyah, takabur, sama yang namanya foya-foya. Nah, kalau dari film ini itu banyak banget pesan moral yang diambil. Kayak yang pertama, jadi film ini itu menceritakan tentang anak yang mengikuti gaya hidup teman-temannya, padahal kemampuan dia tuh nggak bisa mencukupi untuk mengikuti gaya hidup tersebut. Nah, dalam film tersebut ini ada beberapa sifat yang kemarin kita dipelajari juga. Yang pertama, foya-foya. Di film tersebut ini tuh anak-anak itu menghabiskan uang sebanyak-banyaknya gitu karena mereka mengikuti gaya hidup yang lagi tren di zaman sekarang. Jadi mereka mengeluarkan duit yang sebenarnya tuh gak ada manfaatnya sama sekali buat mereka. Terus yang kedua itu ada ria. Kenapa ria? Karena di situ setelah mereka menghambur-hamburkan duit, mereka tuh kelihatan memamerkan atau memperlihatkan kepada orang-orang di sosial media, kita harus beli ini nih, kita harus beli ini. Nah, terus yang ketiga itu ada sum'ah. Jadi sum'ah itu kan, jadi pemeran utamanya itu memaksakan dirinya sendiri untuk melakukan yang namanya kayak jajan-jajan gitu secara dia boros. Jadi harusnya tuh dia nggak kayak gitu karena dia mempunyai finansial yang terbatas, tapi dia malah memaksakan dirinya seperti itu. Terus yang ketiga ada takabur. Mereka tuh kayak yang tadi memaksakan juga, jadi mereka merasa kalau finansial mereka tuh mencukupi keinginan mereka atau kepuasan yang harus dipenuhi, tapi itu padahal enggak. Itu sih Bu. Lagi? Kayak gitu. Makasih Kak. Nah, benar, tadi adalah yang terdapat dalam kisah tersebut. Harusnya peran dari Zahra tadi apa yang harus dilakukan? Harusnya uang tersebut yang buat jajan harusnya buat apa? Buat ibunya, tapi malah karena dia kebawa dengan alur hedonisme teman-temannya, maka dia menjajankan uang yang harusnya beli obat malah untuk foya-foya ya. Ayo ke sini. Yuk, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kisah inspiratif. Ini sudah dikategorikan kepada 5 sifat-sifat tersebut. Yang pertama, tentang Kamila dikenal sebagai seorang siswi rajin dan aktif di sekolah. Dia sering membantu guru dan ikut kegiatan sosial, namun tanpa sadar dia mulai berbuat baik agar dipuji. Maka kategori ini masuk kategori ria ya. Dia selalu mengheboh-hebohkan apa yang dia lakukan itu kegiatannya positif, tapi terlalu ambisinya meluap-luap sehingga semua orang harus tahu. Itu bagian dari ria. Selanjutnya ada tentang dan sering menceritakan ibadahnya pada teman-temannya, dan dia termasuk anak yang tergolong rajin dalam beribadah. Tapi ibadahnya boleh dengan cara lain mengajaknya dalam hal kan dakwah Nabi itu ada secara sembunyi-sembunyi, ada secara terang-terangan. Maka boleh kita dengan cara merangkul dengan teman-temannya dengan cara yang baik tanpa harus memamerkan atau menyoroti dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya ada ketika sahabatnya Reta terpilih menjadi ketua OSIS, Kamila merasa iri
lanjut lagi dan mulai takabur. Jadi takabur itu dalam hal apa? Dia sombong, memiliki sifat sombong dalam dirinya, maka itu yang tidak diperbolehkan dalam hal kepribadian seorang manusia. Itu adalah bagian dari sifat yang harus dihindari. Merasa dirinya lebih pantas dan itu artinya dipenuhi rasa tidak tenang. Sampai sini paham kan? Oke. Selanjutnya kita buat kelompok terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang akan ibu lemparkan kepada setiap kelompok ya. Kita kemarin ibu sudah bagikan kelompok 5 kelompok, sudah tahu semuanya? Sudah. Oke. Sekarang ibu kasih waktu cepat, kurang dari 5 menit kalian sudah selesai membuat kelompoknya, membentuk kepada 5 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan kategori sifat. Oke, hitung 1 sampai 2, 3, mulai. 1, 2, 3, silakan. Kelompok hasad, takabur, sudah ada. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, ibu akan kasih kalian pertanyaan. Ini bebas, nggak harus kelompok. Perwakilan kelompok yang jawab tidak harus perwakilan kelompok, tapi kalian bebas menjawab pertanyaan yang ada di depan. Yang soal pertama adalah jelaskan pengertian foya-foya dan sebutkan salah satu cara untuk menghindarinya. Siapa yang mau jawab? Oke, Hiko boleh berdiri di tempat. Jadi pengertian dari foya-foya itu adalah tindakan suatu individu yang menghamburkan uangnya untuk hal yang tidak penting. Contohnya itu membeli tas mewah dengan jenis yang sama, dengan warna yang sama juga ibu. Jadi suatu individu tersebut menghamburkan uangnya hal yang tidak penting seperti itu. Benar. Jadi itu adalah bagian dari foya-foya, terlalu flexing ya, flexing barang-barang branded itu nggak boleh ya. Nah, kita lanjut lagi. Soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Heidi rajin bersedekah di depan teman-temannya dan sering mengunggahnya di media sosial dengan caption bahwa dirinya senang bisa berbagi. Namun ketika tidak ada orang yang melihat, dia jarang bersedekah. Apa bentuk sikap yang ditunjukkan Heidi? Jelaskan alasannya. Ada yang mau menjawab? Baik, kita silakan berdiri tempat. Jadi yang dari soal Heidi ini kan rajin bersedekah, tapi dia tuh memperlihatkan di sosial media. Jadi menurut saya sifat yang dimiliki Heidi ini ria, karena dia memamer-mamerkan bahwa dia tuh lagi bersedekah, tapi ternyata di balik itu pas dia lagi tidak direkam atau tidak untuk digunggah di media sosial, dia malah jarang bersedekah. Nah, karena ini masuk kategori ria, jadi yang tidak diperbolehkan adalah kita terlalu menyoroti apa yang kita lakukan. Seharusnya perilakunya itu positif, tapi berdampak negatif ketika kita selalu menyoroti apa yang kita lakukan sehari-hari. Lanjut lagi di soal nomor 3.
Rasya selalu menceritakan kepada orang-orang bahwa ia sering sholat malam dan membantu orang tua. Ia berharap orang lain menganggapnya soleh. Apa dampak dari perilaku sum'ah terhadap keikhlasan beribadah dan pandangan orang lain terhadap Rasya? Kira-kira apa pandangannya? Siapa yang mau jawab? Oke, Rajwa, silakan. Nah, Rasya ini berperilaku sum'ah karena dia tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadahnya, yaitu buat dipuji dan didengar orang lain. Akibatnya pahalanya bisa berkurang dan orang lain bisa menganggap Rasya itu kayak sombong gitu, Bu. Nah, karena ini bagian sum'ah itu kan hampir sama dengan riya, ya. Sum'ah ini hampir sama dengan riya, tapi kalau riya kepada amalnya, tapi kalau sum'ah yang diperlihatkan, tapi bukan hanya yang kita lihat, tapi dari apa yang kita dengar, ya. Contoh kayak tadi di film sebelumnya ada tentang makanan yang lagi viral hari ini, maka apapun harus dikejar, padahal kecukupan ekonomi masih tertahan oleh kalian karena kalian belum bekerja. Itu bagian dari sum'ah juga. Selanjutnya soal keempat, ada tentang sebutkan yang terjadi dan sifat yang terdapat pada gambar tersebut. Kira-kira gambar ini menggambarkan tentang apa ya? Siapa mau jawab? Laura, silakan. Menurut saya di gambar itu terdapat ada seorang anak yang cemburu atau iri dengan pencapaian temannya karena menjadi juara. Menurut saya sifat yang terdapat dalam foto tersebut yaitu sum'ah, Bu, karena dia iri terhadap pencapaian orang lain. Jadi nomor 4 ini masuk ke kategori sum'ah, ya, karena bisa juga kan harusnya yang tidak mendapatkan piala tadi harusnya dia semangat untuk sportif agar dia bisa mendapatkan medali yang sama, penghargaan yang sama. Paham sampai sini? Ya, lanjut lagi di soal nomor 5. Sebutkan yang terjadi dan sifat yang terdapat pada gambar tersebut. Kira-kira ada orang yang paling tinggi, ya, di antara orang lainnya, menunjukkan sikap apa yang terdapat pada gambar ini? Boleh Kalista, Menurut aku di gambar ini termasuk sikap takabur, karena orang yang paling tinggi itu merasa dia itu paling hebat, atau dia merasa dirinya tuh apa ya, kayak lebih hebat dari yang lain, dan itu nunjukin sikap sombong gitu. benar. Tadi masuk kategori adalah dengan sikap yang sombong, terlalu mengagung-agungkan dirinya itu paling hebat. Oke, terima kasih anak-anak. 5 soal telah terjawab, ya. 5 soal telah terjawab dengan baik dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Maka selanjutnya kenapa Ibu kumpulkan dari menjadi per kelompok dan menjadi 5 kelompok adalah untuk diskusi selanjutnya, yaitu tentang produk yang harus kalian buat, ya. Produknya itu berupa yang pertama, masing-masing kelompok membuat quotes, ya. Sudah tahu quotes itu apa? Kata-kata bijak, kata-kata motivasi, kata-kata hari ini, ya, kata-kata yang bisa menjadikan motivasi diri kita bahwa ketika kita hidup itu pasti kita tetap ada sifat-sifat yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak baik. Ada perilaku positif, ada perilaku negatif. Maka perilaku negatif yang hari ini kita pelajari jangan sampai terjadi, atau ketika terjadi maka kita sudah tahu apa konsekuensinya dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari. Nah, tugasnya adalah kalian mendiskusikan isi dari quotes tersebut yang berkaitan dengan sifat yang sudah kalian dapat nih. Ya, setelah menyelesaikan membuat quotes, kalian boleh mempresentasikannya dengan cara kalian nanti kasih kertas. Bu akan bagikan kertas ini, kalian tulis dulu, tulis tangan boleh atau langsung upload ke media sosial dengan menggunakan Canva juga boleh. Ibu menyarankan kalian untuk berdiferensiasi, untuk menyerahkan kalian mau menulis tangan boleh, mau langsung menulis di Canva juga boleh. Tapi Ibu menyiapkan 5 kertas ini untuk 5 kelompok kalian. Kalian diskusikan quotes-nya sesuai dengan sifat yang terbagi dalam kelompok tersebut. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Jadi sebagian mendiskusikan, sebagian merancang desain yang terkait dalam quotes tersebut. Oke, bagikan ya. Siap.
Ada gambar tentang orang. Enggak gua anjing. Boleh banget. Baik, apa lagi? Hakim. Tentukan satu dari kalian yang nanti presentasi ke depan ya, maju. Salah satu dari kelompoknya nanti maju perwakilan untuk presentasi ke depan. Sudah dapat pastinya? Oh iya. Udah diupload belum? Lagi diupload. Gua jadi kayak ada Sudah selesai semuanya? Oke. Sekarang pilih satu orang maju dari kelompoknya masing-masing mewakili presentasi dari coachnya masing-masing. Silakan. Boleh perwakilan satu orang atau dua orang boleh maju ke depan. Silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ayo. Raida maju ke depan. Raida siapa? Sendiri. Raida maju dari kelompok 4 ada Raina. Terus kelompok ini siapa yang maju? Ayo, Ali. Ayo, dari kelompok belakang siapa? Silakan maju. Kalau yang mau pakai kertas kalah, yang tadi juga boleh. Kalau nggak ya
kalau misalkan kita punya sesuatu yang bersifat mewah di dunia itu hanya memberikan kenyamanan hati kita hanya di dunia aja. Tapi kalau kita menyikapi kemewahan tersebut dengan kesederhanaan, maka sifat itu akan abadi sampai kita di akhirat nanti. Quotes perilaku hasad dari kami kelompok 4, yaitu jangan biarkan hatimu merana oleh iri, sebab tiap jiwa punya takdir sendiri. Nikmat orang lain bukanlah milikmu yang hilang, tapi tanda kasih Tuhan yang tak pernah Jadi quotes ini tentu mengajarkan kita untuk tidak iri terhadap kebahagiaan orang lain, karena setiap orang punya takdir dan waktu terbaiknya sendiri. Lebih baik fokus pada diri sendiri dan bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan. Selanjutnya kelompok siapa? Biu. Biu yang mana? Aku yang itu yang paling atas kiri. Jadi aku dari kelompok takabur. Jadi yang pertama aku akan menjelaskan dulu apa arti takabur. Jadi takabur itu sifat sombong atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Nah jadi di sini quotesnya adalah jangan tinggikan atas sebab tanah pun mengalir raja. Dan dimana akhirnya bahkan pohon raja pun akan kembali ke tanah. Pada dasarnya manusia tuh lahir dari tanah, maka nanti kembali lagi meninggal juga di kubur. That's right. Saya dari kelompok manusia, dia disebut syirik kecil karena beramal dengan dia manusia bukan karena Allah. Maka setiap perbuatan harus dilakukan dengan ikhlas agar diterimanya. Dia disebut syirik kecil karena seseorang beramal bukan karena Allah, tapi untuk pujian orang lain. Jadi setiap perbuatan harus dilakukan dengan ikhlas agar diterima Allah. Terima kasih. Lanjut terakhir. Silakan Siva sama kelompok quotes dari kelompok 3 adalah Jangan berbuat baik agar dilihat, tapi berbuat baiklah karena Allah selalu melihat. Pengertian di sini itu gambar tersebut menggambarkan seorang yang sedang menolong orang lain, tapi sambil bertolong untuk membiarkannya. Ia tampak bahagia karena bisa menunjukkan kebaikannya di sosmed. Sementara keluarga yang dibantu terlihat sedih dan tidak nyaman. Maknanya itu ada 4. Yang pertama, kebaikan sejati tidak disiarkan. Jika niat menolong menjadi ajang kecintaan, maka amalnya hilang di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang sungkan ingin didengar dan dilihat manusia bukan dikenal oleh Allah. Yang ketiga ada menegur kebaikan yang dipamerkan bisa melukai hati orang yang ditolong karena mereka merasa dijadikan objek bukan manusia yang dimuliakan. Yang keempat, kontras antara keikhlasan dan ego, yang satu mengharapkan ridho Allah, yang lain mengharapkan keutamaan manusia. Quotes dan tadi penjelasan yang sebelumnya kita sampaikan sudah paham semuanya. Karena kalian tadi telah karena kita hari ini telah membahas dan kalian juga bekerja sama dalam membuat quotes sama membuat menjawab pertanyaan dari setiap pertanyaan yang ada. Terakhir nih kita sebelum penutup kita main games terlebih dahulu ya. 5 orang mencukupan, ayo 5 orang disusun kita main games
dua orang untuk menceritakan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau maju? Ya, Najwa sama Hairul, silakan bercerita. Ya. Silakan. Oke teman-teman, aku mau nyampein refleksi atau kesimpulan dari kita pelajari tadi. Jadi dari pelajaran tadi kita udah bahas, aku belajar bahwa perilaku yang kita pelajari tadi merupakan akhlak tercela, di mana akhlak atau perilaku tersebut harus kita hindari. Nah, perilaku tersebut muncul karena adanya ketidakikhlasan dalam berperilaku, ingin dipuji oleh orang lain, atau merasa dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu, dalam berperilaku atau melakukan perbuatan, kita harus melakukan dengan ikhlas, bersyukur dan rendah hati, agar amal ibadah yang kita lakukan untuk orang lain dapat berdampak untuk diri sendiri dan orang lain, dan dapat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dari refleksi dari aku, kan yang pertama-tama kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Bu, kan kita baca tadarusan dulu. Nah, itu membuat hati kita pertama-tama tuh merasa ketenangan, juga membuat cara bacaan kita menjadi lebih lancar, melaju. Nah, terus dilanjut kita ada pemaparan tentang sifat-sifat tersebut, ada poya-poya tadi, sum'ah, ria, tabur, sama ada satunya lagi, sama pengertiannya, perbedaan ria dan juga sum'ah. Terus ditambah sama motivasi quotes yang udah dibuat, bikin kita lebih semangat buat mengejar kebaikan. Banyak Hairul, Najwa, dan teman-teman 10F ya, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini semoga berkesan dan bermakna buat kehidupan kalian. Ya, dipahami baik-baik bahwa jangan sampai perilaku yang harusnya kita hindari malah berdampak pada diri kita sendiri. Silakan dulu, teman-teman. Baik, selesai juga kita pada terakhir pembelajaran hari ini. Adakah pertanyaan sampai sini? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya anak-anak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.